studio Grand Metro TV dan kita akan juga masih menantikan bagaimana laporan langsung dari situasi saat di lokasi akan debat. dimulai begitu ya. Betul, saat lagi akan kami berikan laporan langsungnya dari Grand Melia. Namun saya akan ke Mbak Afi terlebih dahulu. Mbak Afi, pada malam hari ini semua mata akan menunggu, akan mendengarkan apa gagasan dan juga jawaban terhadap tantangan perekonomian. Apa yang kemudian diharapkan dari Anda sendiri yang akan keluar dalam menjawab pertanyaan dari moderator? Yang saya ingin harapkan dari moderator adalah bagaimana sih memacu pertumbuhan itu caranya supaya berkualitas. Karena selama ini semua orang mengatakan bahwa pertumbuhan berkualitas itu yang harus dicapai, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya harapkan adalah bagaimana pangan dan energi itu benar-benar menjadi fokus. Karena kalau itu semua orang ngomong, tapi strateginya yang paling kita pengen dengar. Gimana caranya realistis atau tidak ya. Yang ketiga, kita masih butuh investasi, baik itu domestik maupun dari asing ya. Nah, oleh karena itu dua-duanya ini konsep nasionalisnya itu jangan sampai diartikan negatif. Tapi bahwa nasionalis itu diartikan bahwa kalau asing masuk, kesejahteraan masyarakat harus tetap terjamin, gitu. Nah, jadi ini yang perlu diklarifikasi karena jangan sampai orang menganggap bahwa dua-duanya ini punya sikap nasionalis yang membahayakan bagi investor asing. Nah, itu perlu diklarifikasi. Akankah kemudian jawabannya akan lebih normatif atau mungkin ekonomi skala makro? Mungkin saya rasa ada yang sifatnya teknis nanti jawabnya gitu ya. Ada yang sifatnya makro gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih harusnya mereka satu jangan ngomong lagi masalah, tapi langsung apa yang mau dilakukan. Karena waktunya hanya 2 menit satu jawaban ya. Yang kedua adalah solusinya apa, kemudian yang dua mungkin menurut saya tidak saling mendera di antara itu, tapi benar-benar solusinya masing-masing itu harus lebih taktis dan lebih diketahui oleh masyarakat. Karena masyarakat kita kan nggak semua tahu omongan yang tinggi-tinggi ya, tapi bagaimana bisa dicerna dengan baik. Gitu. Pak Didi, kalau kita lihat nanti tentu ada waktu yang dibatasi, ada durasi tersendiri untuk menjawab para calon presiden ini, menjawab pertanyaan dari moderator maupun menjawab dari pertanyaan capres yang lain. Nah, apakah ada persiapan khusus, strategi khusus belajar dari misalnya debat sebelumnya sehingga substansi masalah langsung disampaikan saat itu dengan durasi juga waktu yang cukup singkat, tetapi masyarakat tidak mendengar hal-hal yang normatif, tetapi langsung solusi yang bisa dijalankan. Gitu. Ya, jadi waktu kita diskusi ya, Bapak Prabowo itu untuk angka-angka dia ingat, ya, dia itu ingat angka-angka, jadi precise. Kalau saya ini kan masih baca nih, menyampaikan ke Mas Budiman, dia ingat ya. Sehingga masukan yang kita berikan tidak menceramahi ya, mensummarikan data-data dan hal-hal yang ada di visi misi, kemudian disampaikan untuk dibaca. Kalau beberapa bidang tadi disebutkan pangan, energi tadi oleh Mbak Afi, kira-kira fokusnya akan kemana yang disampaikan kepada dari tim ses kepada Prabowo Subianto? Ya biar beliau yang akan menyampaikan sendiri nanti. Jadi tidak ada rapat tersendiri untuk bahas latihan. Ada karena tentu masalah ekonomi kan banyak. Kita tim rapat ya, kita tim rapat ya, tapi nanti kita berikan kepada Pak Prabowo, artinya summary-nya kita berikan kepada beliau ya. Maksudnya rahasia dulu gitu. Rahasia dulu. Tapi begini deh, kembali lagi ke topik tadi ya. Saya ini demi publik ya. Tadi hanya menyampaikan kepada Mas Budiman ya, dengan penghormatan yang besar kepada Mas Budiman. Saya ingin menyampaikan data-data lebih banyak ya, bahwa di Solo ini banyak indikator-indikator itu yang terjerembab. Saya bisa bacakan 10 indikator yang sangat banyak ya, yang menandakan, saya ingin menyampaikan ke Mas Budiman, pengelolaan ekonomi di Solo itu, ya contoh fiskal ya, fiskal APBD, itu rasio, saya baca sedikit ya, rasio, rasio dari PAD APBD itu tahun 2005 18%, 2011 18%, 2011 19%. Jadi tidak ada kenaikan, jadi tidak ada prestasi. Saya ini menyampaikan kepada publik, kalau di Solo 1,5 juta prestasi ekonominya itu sulit. Saya khawatir sebagai rakyat ingin melakukan. Saya akan jawab juga pakai angka-angka ya Mas. Saya akan jawab pakai karena tinggal 2 menit waktunya. Silakan. Jadi sebenarnya terjadi peningkatan PAD. Di Solo terjadi peningkatan PAD. Kalau kita lihat di sini ada data 2009 PAD Solo 101 miliar dan naik menjadi 181 miliar pada tahun 2011. Ya, terjadi peningkatan 80 miliar dari tahun 2009 ke 2011. Terjadi peningkatan PAD. Ya. Kedua,
ada data-data bahwa Solo pada tahun 2009 PAD-nya adalah urutan ke-31. Namun pada tahun 2010 terus meningkat, tadinya 101.972 menjadi 113, 977 dan 2011 menjadi 181 tadi gambarannya. Kemudian di Jakarta terjadi penghematan PAD, penghematan APBD, yang memungkinkan Pak Jokowi untuk mengeluarkan berbagai macam program sosial, KJS, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Jadi penyelamatan APBD, peningkatan APBD sebanyak 30 triliun, itu yang dimungkinkan untuk dialokasikan untuk program-program bagi orang miskin. Ya, bagi pengobatan dan pendidikan. Kenapa? Sebentar. Kedua, kenapa terjadi peningkatan? Sederhana saja. Orang jadi lebih semangat membayar pajak. Orang jadi lebih rajin membayar pajak karena ada trust. Kepemimpinan ada soal trust. Pertanyaan sekarang, trust apa yang bisa kita berikan, kepercayaan apa yang bisa kita berikan pada seorang pemimpin yang selama ini memimpin koordinasi ekonomi, jelas-jelas ya malah menghasilkan kesenjangan sosial. Ya kan? Kemudian come up dengan gagasan yang saya katakan tadi tidak realistis. Itu masalahnya. Bagaimana kita bisa mengetras? Gitu kan? Trust itu nanti diputuskan tanggal 9 Juli. Tapi sekarang kita kembali dulu untuk ke Grand Melia. Silakan Andini Effendi yang tadi berada bersama Yusuf Kala. Silakan Andini. Sebentar. Kita tadi sudah berbincang sedikit, Afi dan Indra, karena tadi sambil menunggu Pak Jokowi untuk keluar, saya menanyakan pada Pak JK ini udah ketiga kalinya untuk ikut cycle debat ini. Dan ekonomi ini bisa dikatakan nih Bapak banget lah yang fasih gitu kalau soal ekonomi. Ada nggak masukan-masukan buat Pak Jokowi khusus untuk menghadapi debat pada malam hari ini yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi? Saya kira masalah ekonomi kan sangat terbuka. Pak Jokowi juga pelaku ekonomi juga, jadi memahami itu. Apa yang kita bicarakan hanya mendiskusikan masalah-masalah dewasa ini dan juga masalah-masalah ke depan. Jadi apa yang dibicarakan tidak ada spesifik menghadapi debat yang begini, hanya kemungkinan pembicaraan-pembicaraan aktualnya apa. Itu aja sebenarnya. Saya ingat 2009 ketika Bapak lagi debat Capres, Pak JK tuh tiba-tiba turun dari mimbar terus ngobrol sama audiens. Dan itu bisa dikatakan out of the box karena belum ada yang waktu itu Capres yang lain yang kayak gitu. Ada nggak tips-tips yang kayak gitu nih untuk Pak Jokowi supaya show-nya lebih menarik lah gitu, tidak hanya di mimbar berbicara gitu? Saya kira itu bisa saja, apalagi berdua kan. Jadi sangat mungkin saja bahwa itu akan terjadi suatu situasi panggung yang lebih dinamis. Karena situasi panggung dinamis itu penting untuk memberikan juga kemungkinan kepada masyarakat untuk melihat apa yang dapat disaksikan, baik dari segi substansi juga dari sisi katakanlah fokusnya. Oke, Pak, ini ada juga yang bukan kritik ya, mungkin lebih sekedar pertanyaan. Ini kan dari Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo sendiri bisa dilihat ini ingin melanjutkan program yang berjalan sudah ada, tapi mungkin diperhalus lagi, diperbaiki lagi. Sementara kita lihat di keduanya satu Menko Perekonomiannya Pak SBY, kemudian Bapak pernah bersama Pak SBY juga 2004-2009. Jadi kalau dilihatnya kayaknya bakal sama-sama aja. Jadi programnya antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Ya tentu saja bisa demikian. Namun antara 5 tahun terakhir dan 5 tahun yang lalu itu banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Apa yang kebijakan dulu saya bersama-sama SBY dan kemudian terakhir ini kan sebenarnya banyak perbedaan. Itu harus katakanlah dibandingkan juga. Bagus kalau dibandingkan. Baik, Pak, tantangan kita sekarang, kita juga pertumbuhan ekonomi kurang dari 6% pada 2013, kemudian rupiah juga penampilannya tidak baik di region kita ini. Kira-kira dari programnya Pak Jokowi yang bisa dijual untuk bisa lebih investor lebih percaya, ekonomis juga lebih positif melihat perekonomian Indonesia, itu apa? Banyak hal sebenarnya, terutama dalam hal bagaimana pemerintah ini menjaga kekuatan anggaran itu, fiskalnya dapat memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang kan fiskal kita lebih bersifat rutin kebanyakannya, sehingga kapasitas untuk memberikan stimulus atau pertumbuhan itu menjadi kecil. Kedua, kebijakan ekonomi kita sangat lambat dewasa. Itu perbedaan yang berat dengan 5 tahun lalu sebenarnya. Oke, kita dengarkan Pak nanti apa yang akan menjadi visi misi dari Pak Jokowi sendiri dan implementasi seperti apa Pak JK. Terima kasih banyak, sukses untuk malam hari ini. Kembali ke Anda, Afiani dan juga Indra. Ya, baik. Terima kasih Andini Effendi. Nanti kita akan segera kembali lagi untuk mengikuti bagaimana kondisi di Grand Melia dan juga kita akan lanjutkan
perdebatan dulu yang sudah berlangsung Ini pemanasan Indra. dari tadi. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya.